kita baca Bismillahirrahmanirrahim masmission fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Misalnya apa niatnya? Balik ke yang ngirim gitu. Itu contoh ya kan. Jadi kita berharap semua ikhtiar kita sesuai ekspektasi kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alusna Media Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bakal ngebahas nih ada pertanyaan dari netizen di kolom komentar. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi kita satu persatu aja tanyanya ya. Pertanyaan pertama itu dari netizen yang nanya, kok di konten sebelumnya wirid sakran itu dibacanya nggak sampai habis gitu. Oh gitu. Gimana itu? Memang saya baca itu ada komentar dari pemirsa Alusna Media Official. Subhanallah, berarti sayang beliau sama kita. Pemirsa sayang sama kita dengan bertanya. Walaupun jawabannya seperti ini pemirsa, tidak selesai, bukannya tidak selesai, akan tetapi saya membaca wirid sakran itu yang pertama dengan tahan nafas. Gitu. Tahan nafas. Yang kedua sir di dalam hati. Nah, karena pada saat itu kebutuhan dakwah, minal awal, di awal saya baca zohir. Terus dilanjut dengan sir. Gitu. Sir hati, dalam hati kita membaca begitu. Tapi bukannya nggak selesai, gitu. Selesai karena pada saat saya mendapat ijazah dari guru saya, wirid sakran atau hizib-hizib yang lain, nanti ada pertanyaan juga ya, kalau nggak salah itu saya baca juga mengenai hizib. Itu guru saya mengajarkan yang pertama kita tahan nafas, tarik nafas kita, ini buat edukasi juga. Walaupun nanti ijazah masing-masing setiap guru itu berbeda-beda. Tapi ciri ahlus sunnah wal jamaah khalafan an salaf, ada mata rantai gitu. Nah itu masing-masing guru berbeda. Yang saya dapat dari guru saya, ketika kita membaca contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita tarik nafas. Guru saya ajarin telan masuk ke dalam perut begitu. Baru baca Allahumma inni akhtahu bidarbillahi tuluhu masya Allah kubluhu. Nah terus sampai ila akhir ayat wirid sakran itu kita tahan begitu. Nah, makanya pada saat itu saya belajar, ini sedikit cerita, saya belajar kepada guru, ada beberapa guru, dan saya harus memiliki kompetensi dalam arti saya nggak cuma asal terima ijazah loh, kan begitu. Karena memang hidup ini perlu tantangan dan persaingan tajam. Nggak asal menerima ijazah, saya pengen membuktikan ijazah dari guru ini tajam nggak? Gitu. Kobul nggak? Dedikasi harus kita buktiin. Harus dibuktiin. Dari beberapa guru, akhirnya kita review, kita mutalaah, dapatlah guru yang memang tajam amalannya, kobul, tembus begitu bahasanya. Jadi misalnya contoh wirdus sakran atau ratibul haddad, itu kita dari guru-guru saya dapat hampir rata-rata itu memang mengajarkan seperti itu. Dibaca dengan sir, buat konsumsi pribadi nih, dibaca sir, tahan napas, apa kita punya niat. Contoh misalnya orang santet kita baca Bismillahirrahmanirrahim masmission fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Misalnya apa niatnya? Balik ke yang ngirim gitu. Itu contoh ya kan. Jadi kita berharap semua ikhtiar kita sesuai ekspektasi kan gitu. Seperti itu, karena tujuannya adalah ya untuk ibadah. Gimana ibadah kita mau nyaman kalau diganggu orang terus kan seperti itu. Nah gangguan-gangguan ini baik orang maupun bangsa jin, ketika kita tidak punya
protek atau bentengan diri kita, akhirnya kan nggak khusyuk. Iya. Kita lagi cari nafkah diganggu, ya kan? Karena keiri hatian dia, karena hatinya buruk, jelek, iri sama kita. Kita harus punya bentengan, kita harus punya ilmu terkhusus, karena kalau kita punya perisai tanpa ilmu pun akan berbahaya. Kita nggak tahu ketika dia menyerang kita, kita serang balik dia. Nah, sedangkan ajaran syariat adalah membela diri diperbolehkan. Nah, ini khawatir ketika punya ilmu ini salah dipergunakan, begitu. Bukan buat membela diri tapi buat zolimin orang. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Jadi kurang lebih demikian mengenai wirid sakran seperti itu. Itu kan pertanyaan pertama ya. Jadi langsung kita ke pertanyaan kedua dari netizen. Jadi itu pertanyaannya, jadi dia punya tetangga yang kesurupan. Kesurupan sudah dibacain ratib tapi kok kayaknya biasa-biasa aja, malah nggak sembuh bahkan. Kenapa itu biasanya? Iya. Nah, gitu. Jadi pemirsa begini, memang ulama ajarkan kita, guru pun menjelaskan, barang siapa orang membaca ratib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bentengi diri kita seperti bentengan 40 penunggang kuda. Berarti luar biasa tuh bangsa. Sangat kuat diri kita. Satu aja udah kuat. Gitu. Cuma permasalahannya, ini case-nya nih kalau saya perhatikan ketika kita menolong orang, baik itu konteksnya kesurupan maupun konteksnya orang tersebut kena santet, orang tersebut kena geluh, permasalahan umum yang pertama ketika yang menolong membaca ratib haddad, biasanya yang ditolong mustami, cuma dengerin, cuma nyimak. Iya. Itu permasalahannya di situ. Nah, ini terkhusus kepada teman-teman yang punya niat baik, ikhlas karena Allah Ta'ala untuk menolong orang yang sedang dizalimi. Kalau bisa orang yang sedang dizalimi tersebut ikut membaca hizib tersebut. Begitu, jadi berjamaah seperti itu. Karena memang kita diajarkan untuk melakukan sesuatu ini, amalan soleh ini berjamaah. Begitu Bang Syahdan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi iya. Yang buat yang nanya tadi tuh, jadi kalau menolong maksudnya harus dengan hati yang ikhlas gitu ya. Harus dengan hati yang ikhlas. Terus karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena popularitas, bukan karena uang, bukan karena ingin dilihat oleh A dan B, tapi semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dibacanya harus bareng-bareng aja gitu ya. Berjamaah gitu. Banyak kan permasalahan yang baca mah udah berbusa, ya kan? Tapi yang kesurupan masih aja, kan begitu. Ini permasalahannya seperti itu. Ayo dibimbing, jangan cuma nanti ketika baca sembuh, tapi dia nggak hadir ke majelis taklim. Karena ilmu yang semacam ini, ketika kita kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai syariat, itu akan sangat berbahaya. Begitu. Akan sangat berbahaya. Orang belajar sampailah dia ke tahapan mukasyafah, tembusnya mata hati dia ke mata zahir dia, bisa melihat makhluk-makhluk yang gaib, bisa mengetahui hal-hal yang rahasia. Tanpa adanya guru pembimbing, ini akan sangat berbahaya. Maka itu benar apa yang dikatakan oleh Hadratun Nabi, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kiamat. Jadi kalau orang, kenapa kok harus butuh guru pembimbing, sedangkan Rasulullah sudah bersabda, itu jawabannya. Gitu. Sampai sekarang pun sama, saya juga masih menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Begitu kurang lebih pemirsa. Ya, jadi itu alhamdulillah sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Jadi bagi yang punya masalah atau pertanyaan lagi, silakan komen aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, di kolom komen boleh, silakan mau hadir langsung ke majelis taklim Lebih Al-Husna. bagus lebih hadir di majelis taklim Al-Husna ya. Setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu silakan hadir. Karena tadi
Yang pertama, Rasulullah suruh kita untuk menuntut ilmu, Untuk ilmu. difardukan, fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Yang kedua, minal mahdi ilal lahdi. Bahkan Ustadz tempatnya jauh, Nabi pun ajarkan kita walau bisin, utlubul ilmi walaupun ke negeri Cina, artinya. Oh iya. Tuh. Jadi banyak hadis mengenai thalabul ilmi begitu. Fadl, silakan hadir ke majelis taklim untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena al ilmu nuron. Kita nggak akan tahu harus jalannya hidup ini seperti apa kalau tanpa ilmu. Begitu. Kita mau pakai apa? Akal-akalan kita? Nggak bisa. Feeling kita. Contoh, orang motornya rusak. Ini nggak paham orang ini tentang ilmu mekanik. Tapi pakai pemikiran dia atau nggak pakai feeling dia. Wah, dia bongkar mesinnya. Ya kan, ilmunya nggak ada, feeling dia ya kan, serasa udah bener, feeling dia harusnya sih ini pakai baut 10 dikencenginnya, ya kan, ilmunya baut 12 kan begitu. Wah, yang ada tuh kagak masuk. Wah, feeling nyeting motor, wah udah kuat ini, ya kan, kayak udah bagus nih, bleber udah bagus nih settingan motor, feeling, ya kan. Tapi ada ukurannya, itulah yang dituntut oleh ilmu gitu, manual book, ya kan, sehingga motor tadi bukannya rusak tapi malah dengan apa? Manual book. Nah, ini yang harus kita ketahui dan pahami. Apa manual book kita sebagai orang hidup? Nih, mumpung bulan suci Ramadan, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh manual book kita orang hidup, Al-Qur'anul Karim wa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama insyaallah menjadi penerang dalam diri kita, nggak cuma dalam kehidupan di dunia, insyaallah ilal akhirat, kubur kita jadi terang insyaallah. Gitu. Jadi seperti itu aja ya. Ya, sekali lagi bagi yang pengen bertanya-tanya atau punya masalah, tinggal bisa hadir aja gitu ke majelis atau komen aja di bawah. Ya, Gitu. mungkin segitu aja ya. Jadi bisa coret-coret di komentar bawah, gratis Gratis, insyaallah, dengan niat yang ikhlas, yang tulus, insyaallah niat kita pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Niat kok masuk YouTube, ya kan gitu? Karena memang kita harus memanfaatkan iptek untuk media dakwah kita, untuk sarana prasarana dakwah kita. Apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaatkan itu. Jadi dulu aja Kanjeng Sunan Kalijaga dia memanfaatkan kesenian wayang golek sebelum dia publikasikan, atau pada saat itu kontroversi juga tuh, ya kan, akan melihat dakwahnya Sunan Kalijaga dengan wayang. Tapi para wali songo melihat keberhasilan dan kesuksesan dakwahnya Sunan Kalijaga, pada saat itu akhirnya mensupport dakwah beliau itu. Jadi kita manfaatkan iptek ini, media ini untuk fisabilillah. Insyaallah barakatuh. Insyaallah niat kita lillahi ta'ala. Ada lagi Bang Sahdan yang mau ditanyakan? Udah, mungkin segitu dulu aja. Segitu dulu aja. Insyaallah pertanyaan yang belum dijawab nanti akan kita jawab di konten berikutnya. Makanya jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Gitu. Kalau perlu share aja tuh ke teman-teman gitu sekalian. Siapa tahu mungkin masalahnya sama juga gitu kali ya. Ya dah. Kalau begitu terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halusna Media Official, ngaji biar gak paham. Salatullahi wa salam